Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata khaznun bi rabwah. Ingatlah sungguhnya surga itu hazanun. Hazanun itu kesusahan, bi rabwatin dengan tempat yang tinggi, sudah susah tempat yang tinggi. Ala wa inna nara sahlun bi syahwah. Sesungguhnya neraka itu mudah dengan kesenangan. Wes mudah dengan kesenangan lagi. Summa ma'adzalika kulli fa innal 'abda dhaif. Bersamaan dengan hal tersebut seorang hamba itu lemah. Wa zaman sobun, zaman semakin sulit. Wa amruddin mutaraji, sedangkan urusan agama ini semakin lama semakin menurun. Jadi agama itu semakin lama semakin menurun. Makanya Nabi pernah bersabda, dulu awal Islam itu aneh, wa sayaudu ghoriba, nanti akhir zaman akan kembali lagi aneh. Fatubalil ghuraba, maka sangat beruntunglah orang-orang yang aneh. Jadi agama itu semakin lama semakin menurun juga, bukan semakin kuat. Layati zamanun illa wa wasyarrun min qabli. Tidaklah datang zaman kecuali sebelumnya itu lebih baik. Setelah ini lebih buruk. Zaman setelahnya itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Itu sudah apa? Sunatullah begitu. Enggak ada orang bilang ini sudah semakin baik, zaman ini semakin fasilitas semakin lengkap, ya nampaknya saja. Tapi kualitas keimanan tetap semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilamu ihwani as'adakumullah wa iyaya bimardatihi. Anal ibadah, ini tentang ibadah kemarin. Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan faidah umur, wa hasil abid, dan hasil seorang hamba dari perjalanan hidup di dunia itu ya ibadah itu. Al-aqwiya, yang kuat-kuat, wa bid'atul auliya, dan harta bendanya orang-orang kekasih Allah itu adalah ibadah. Wa tariqul atqiyai, dan jalannya para orang-orang yang bertakwa itulah ibadah. Pengen jadi orang yang bertakwa, ya jalannya apa? Ibadah. Wa qismatul aizzati, dan bagian orang-orang yang menang. Wa maqsidu dawil himmati, dan tempat tujuan orang-orang yang mempunyai cita-cita luhur. Itu ibadah. Wa syiarul kiram, dan syiar yang mulia. Wa hirfatur rijal, dan perilaku orang-orang laki-laki yang luhur-luhur, yang mulia-mulia. Itu ya ibadah. Wa tiyaru ulil absari, dan pilihan orang-orang yang mempunyai hati. Ibadah itu adalah pilihan orang-orang yang mempunyai hati. Absar itu penglihatan hati. Basirah penglihatan hati. Ada kita itu ru'yah melihat. Ra'aya ru'yatan, melihat. Nabi menyuruh kita kalau tanggal 1 Ramadan suruh melihat. Ro'a, bahasanya pakai apa? Ro'a, ru'yatil hilal, melihat hilal, diintip dengan mata. Tapi kalau basirah, penglihatannya pakai hati. Jadi penting mana orang melihat pakai mata atau pakai hati? Mata, hati, mata juga, hati juga. Padahal yang paling gawat itu kalau sudah basirahnya itu padam. Ya. Lah ibadah ini adalah pilihan orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Orang kalau penglihatannya hati padam, ya enggak akan mau ibadah. Males ibadah. Wa yasabilus sa'adah,
jalan keberuntungan itulah ibadah. Wa minhajul jannah, dan jalannya surga ya ibadah. Qala Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'buduni. Dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah, Tuhan kalian semua. Fa'buduni, maka sembahlah kalian kepadaku. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya nikmat surga ini adalah balasan bagi kalian semua. Wa kana sa'yukum mashkura, dan jalan kalian, usaha kalian adalah usaha yang diridhoi. Usahamu untuk menempuh surga itu usaha yang diridhoi. Makanya kita ibadah, kalaupun kita itu mencari surga, itu ya tidak apa-apa. Ya. Karena ikhlas itu tingkatan. Ikhlas itu enggak langsung kayak tingkatan tinggi terus tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah, ya itu sulit. Ikhlas itu ada tingkatannya. Di dalam kitab Nurul Dholam itu ada 3 tingkatan. Orang dikatakan ikhlas, sudah ikhlas walaupun ibadahnya karena takut dengan siksanya Allah. Kita ibadah, kenapa kamu ibadah? Karena takut siksanya Allah, sudah ikhlas. Ya, kenapa kamu ibadah? Karena pingin surganya Allah, sudah ikhlas. Tapi yang paling tinggi, kenapa kamu ibadah kepada Allah? Karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kamu deket-deket sama kakak itu? Ya aku kan kerja situ, karena aku kerja situ ya pengen dapat duit lah. Ngapain kau deket-deket sama kakak itu? Lakinya preman. Kalau nggak deketi ajab nanti kita mau apa-apa nggak bisa. Takut. Ngapain kau deket-deket sama kakak itu? Ya pengen dapat cintanya, itu sudah lain. Satu, deketi karena takut. 2, deketi karena pengen dapat imbalan. Yang terakhir, deketi karena pengen mendapatkan cinta. Lah kita ini ibadah ini pengen dapat apa? Kita sendiri yang tahu. Kalau saya dulu itu terus terang, saya ibadah dulu itu tingkatan saya karena takut sama siksa neraka. Saya ibadah itu karena takut siksa neraka. Kalau ninggal sholat, masya Allah takutnya luar biasa. Itu awal saya bertobat. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan semua. Di situ maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat kaki, ada maksiat lisan, semua dijelaskan di dalam kitab Sulam Taufik. Kalau di madrasah kami kelas 5 ibtidak. Semua anggota tubuh yang kita miliki itu punya potensi untuk melakukan maksiat. Ya, maksiat. Makanya ada zina mata, ada zina tangan, ada zina lisan, semua itu benar-benar benarkan dengan zina farji. Tapi mata bisa berzina. Mulut juga bisa berzina. Tangan juga bisa berzina. Jadi semua anggota tubuh itu bisa berzina. Dan yang membenarkan seluruh anggota tubuh ini berzina adalah farji, kemaluan kita. Di dalam kitab itu disebutkan semua maksiat badan. Dan pas pertama kali saya ngaji itu, masya Allah, itu diamalkan, itu ketakutan terus. Mau gerak kaki, wah ini maksiat apa enggak? Nanti jangan-jangan kaki saya nanti diazab di neraka. Tangan saya mau berbuat dosa, ingat, jangan-jangan ini nanti diazab di neraka. Mulut mau berucap yang salah, takut. Mata mau melihat yang maksiat, takut. Itu karena
Pertama, pendorongnya adalah takut kepada siksaan Allah. Tapi itu nanti akan meningkat. Kalau sudah takut terus dijalani, nanti akan mengharapkan surganya Allah. Nah, itu tingkatan-tingkatan itu begitu. Itulah nanti yang akan ditulis oleh Imam Ghazali di sini. Jadi Imam Ghazali itu saking hebatnya, beliau itu bisa merasakan ibadah mulai dari tingkatan yang paling bawah. Tingkatan seorang hamba bisa mencapai tingkatan tertinggi sebagai seorang hamba yang di sisi Allah, itu tingkatannya itu bisa ditulis menjadi satu disiplin ilmu, yaitu dalam kitab Minhajul Abidin. Karena namanya Minhajul Abidin. Itu jalannya orang-orang yang ahli ibadah. Kalau pengen sukses ibadahmu, yuk baca buku ini. Pahami sampai selesai. Ya, pahami sampai selesai. Caranya gimana? Ya ngaji. Ngaji pun tak paham-paham. Ya. Yang penting kita istiqomah, insyaallah nanti dapat ilmu. Imam Ghazali saking pinternya, itu setiap ibadahnya itu dirasakan. Nanti ada penghalang yang bisa menghambat ibadahnya, itu dirasakan betul. Kalau begini kok ada penghalang begini ya, dicatat. Orang kalau mau sedekah kok ada penghalang, dicatat. Orang mau giat, mau rajin ibadah kok ada penghalang begini dari nafsu, dicatat. Kemudian itu disusun dalam satu bentuk disiplin ilmu. Itu Imam Ghazali. Kalau kita kan ibadah nggak ada kita rasakan. Pokoknya tiap hari sholat ya sholat. Nggak dirasakan, nggak dinikmati, nggak diilmui. Nah, Imam Ghazali beda. Setiap gerakannya, setiap bacaannya, bahkan setiap dia ibadah itu sudah betul-betul melewati proses pemikiran terlebih dahulu. Itu Imam Ghazali. Sehingga sedikit pun dia tergelincir akan tahu. Oh, ini begini. Ini godaan setan. Kalau begini, wah ini nafsu ini. Itu hebatnya Imam Ghazali. Tsumma inna nadzurna fiha. Kemudian kami melihat dalam hal ibadah ini. Ya. Wa ta'amalna tariqaha, dan kami angan-angan tariqaha, jalannya ibadah. Min mabadiha ila maqasidiha, dari mulai awal ibadah sampai puncaknya ibadah. Allati hiya amani salikiha, yang merupakan angan-angan atau cita-cita daripada orang yang beribadah. Kita ibadah itu kan tujuan kita puncak daripada ibadah. Jadi cemana supaya ibadah itu sukses. Nah, ini kurikulumnya sudah dibuatkan oleh Imam Ghazali. Ini paham apa orang? Nah, jadi kita mau sekolah, mau lulus, mau jurusan IPA itu mulai dari TK, kemudian ada SD, kemudian dari SMP, kemudian di SMA, baru nanti lulus. Kurang sekolah meneh 4 tahun jurusannya supaya sukses. Jurusan apa? Pertanian, 4 tahun meneh kuliah. Iku sekolah sing umum menjajah, itu bertingkat-tingkat sampai puluhan tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun berapa? 11. Tambah SMA 14. Tambah kuliah 4 tahun berarti berapa? 18 tahun. Sekolah kita 18 tahun. Sekolah kita 18 tahun untuk cuman jadi ahli. Belum ahli itu, belum master. Pengen lagi ahli 2 tahun lagi S2. Ayo, 20 tahun sekolah. Ya. Sedangkan kita di dunia ini disuruh Allah beribadah. Apa kata Allah?
Wa ana rabbukum fa'buduni. Aku Tuhanmu, maka menyembahlah kalian kepadaku. Menyembah Allah yang setiap hari harus kita lakukan justru tidak kita sekolahi sampai berpuluh-puluh tahun. Sementara yang untuk dunia yang kita sudah dijamin kita sekolahi berpuluh-puluh tahun. Dunia ini kan sudah dijamin kata Allah. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Pokoknya kalau di dunia pasti sudah dijamin dunianya. Dicukupkan. Sementara yang menyembah kepada Allah, ini masih belum jelas kita ini sukses apa belum, diterima atau tidak. Tapi anehnya, kita ini tak peduli ibadah kita diterima atau tidak, nggak peduli. Pak, kalau kita ibadah tiap hari, siap pulang kayak gini, pernah nggak kita mikir, siap sholat isyaku tadi diterima atau enggak? Kita siap sholat, pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah taqabbal minna sholatana, terimalah sholatku ini tadi, pernah nggak? Jarang sekali kita ingat kayak gitu. Padahal kita itu ibadah, yang kita harapkan adalah ridho. Lah ridho itu kan berarti diterima atau tidak. Ridho itu supaya Allah itu senang. Apa yang kita usahakan untuk orang yang kita cintai? Ya, supaya orang yang kita cintai itu senang. Kan gitu. Kamu kayak gitu ngapain kamu pala-pali bawai kue ke rumahnya, bawai roti ke rumahnya? Supaya apa sih? Ya supaya yang ku bawai senang. Kalau udah senang kan nanti suka sama saya. Ya kita harusnya begitu ibadah ini. Setiap hari ibadah kita persembahkan dengan semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Supaya Allah itu senang. Kalau mau sholat dibaca ilahi gimana? Kalau mau sholat ini ya warido uka maksudi gitu. Kalau mau sholat itu loh. Ilahi maksudi warido kamatlubi. Ilahi maksudi warido kamatlubi. Dan ridomu adalah yang ku cari. Ridomu adalah yang ku. Tapi sholatnya awur-awuran, asal sholat ya. Kadang nggak diilmui. Bahkan belum pandai sholat pun masih belum mau belajar sholat. Kalau yang sudah mau belajar, sudah pandai, kadang lupa. Mau sholat pun kadang lupa. Dia ini menghadap siapa? Akhirnya sholat yang dipikir entah apa-apa. Coba kalau setiap sholat itu benar-benar dipersiapkan. Ilahi maksudi wa ridho'uka matlubi. Ridhomu adalah yang ku cari. Maka kita akan mendapatkan yang kita cari. Gini loh, ini maksudnya Imam Ghazali menulis kurikulum tentang ibadah supaya ibadah itu benar-benar menjadi hal yang diutamakan. Karena Allah menyuruh kita, wa ana rabbukum fa'buduni. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu begitu. Jadi dalam kitab ini kalau benar-benar dipahami enak. Kita ibadah itu enak. Faidah ya tariqun wa'run. Ternyata setelah saya teliti, kata Imam Ghazali, ibadah itu tariqun wa'run, jalan yang sangat sulit. Untuk mencapai sukses ya dalam ibadah itu jalannya sangat sulit. Wasabilun sa'bun, jalan yang sulit padha wae. Kasiratul aqobat, sangat banyak tingkatan-tingkatannya. Ibadah itu ternyata banyak tingkatan-tingkatannya. Dudu sekolah tok. Sekolah aja sampai yang mulai TK, mulai SD, mulai SMP, cobalah. Itu sekolah sampai tingkatannya dibuat kayak gitu. Dan orang bener-bener ya, kok ngantuk. Raja Husain.
Masuk YouTube ngantuk. Ayo bahas ibadah ngantuk ini. Jadi begitu ya. Sekolah itu untuk yang dunia, itu sekolahnya benar-benar diperhatikan, dibiayai betul-betul. Cobalah kalau seumpama bagaimana supaya ibadah kita ini sukses, kemudian dibiayai seperti kita membiayai sekolah itu. Mulai belajar dari kecil tentang ibadah, tentang agama, tingkatan TK, SD, SMP. Insya Allah kita sukses semua. Sukses semua. Hah? Gak kiamat-kiamat. Loh, enggak gitu kan, kita sudah ada bagian orang yang rusak sudah ada. Kita umat Islam ya harus serius toh. Bagian orang yang rusak kita itu sudah ada, orang kafir-kafir, orang munafik. Ya kita orang serius ya harusnya serius, totalitas dalam ibadah. Makanya kalau kita mau sukses ibadah, ya ikuti cara ini Imam Ghazali. Kasiratul aqobat, sangat-sangat banyak tingkatan-tingkatannya. Undaan-undakannya, tangga-tangganya itu sangat banyak yang harus dinaiki satu persatu. Kadang orang sudah sampai pada tingkatan yang tinggi, nanti gara-gara lagi down, imannya jatuh, tumbang lagi balik dari bawah lagi. Itu bisa juga. Syadidatul masyaqqat, sangat-sangat berat. Ya. Ternyata ibadah itu sangat berat. Ba'idatul masafat, sangat jauh jaraknya untuk ditempuh. Ini Imam Ghazali yang ngomong, bukan saya. Azimatul afat, sangat besar bahayanya. Kasiratul awaik, penghalangnya pun sangat banyak. Wal mawani, pencegahnya pun sangat banyak sekali. Ya. Khafifatul mahalik, dikelilingi dengan kerusakan-kerusakan. Wal maqati, dan perkara yang memutus. Ghaziratul a'da, musuhnya sangat banyak. Orang ibadah itu musuhnya sangat, ya saking banyaknya sampai kita nggak tahu mana yang musuh, mana yang tidak, saking banyaknya. Wal qutta, dan penghalang ya sob, pada kutok itu kalau kita ya begal, tapi ini pembegal dalam hal ibadah kita. Ya, pembegal ini bisa dari ibadah kita, ini bisa keluarga kita sendiri. Nanti dijelaskan satu-satu. Misalkan kita kayak mau ke masjid, ternyata anak kita nangis. Anak kita nangis, ngeroweng, minta ikut, ya. Terakhir rewel, harus ditunggu, entah minta diganti bajunya, entah apa. Sudah selesai anak nangis, diajak, rupanya di masjid sudah selesai. Itu termasuk apa? Termasuk pembegal ibadah kita. Atau kita mau sedekah sudah disiapkan, rupanya bilang sama istri, "Dek, nanti aku di masjid mau infak ini." Rupanya nampak biru. Sama istrinya cemana? Kok banyak kali, Bang? Ini kan ada uang receh-receh, yang 10.000 kan banyak. Kamu tahu ini udah tanggal 20, tinggal sedikit lagi. Gantilah ini yang 10 ini, yang ungu. Jangan yang biru, itu termasuk pembegal ibadah kita. Nah, 2.000 berarti. Nah itu termasuk begal. Beda sama orang-orang terdahulu, itu beda kayak gitu. Salah satunya itu Habib Umar bin Hafiz. Itu mau dipermainkan sama dunia, balik dipermainkan. Suatu ketika orang yang ngurusi keuangan di pondok beliau itu ngadu kepada Habib Umar bahwa terjadi istilahnya krisis, nggak cukup untuk ngasih
makan santri-santri. Uang iuran dari santri itu bulanan itu nggak cukup untuk ngasih makan santri. Maka yang bagian keuangan inisiatif ngasih ide untuk dinaikkan SPP-nya, bulanannya. Disuruh naikkan supaya cukup, maksudnya begitu. Sama Habib Umar enggak, turunkan 50%. Bukan dinaikkan, malah diturunkan 50%. Yang nyatet bagian keuangan nepuk jidat, hancurlah ini. Bukannya dinaikkan, malah diturunkan. Dinaikkan pun enggak cukup, malah diturunkan. Tapi karena ini sudah khidmah, sudah patuh sama guru, ya diikuti saja. Ini yang ngomong ini bukan sembarang orang. Orang yang dekat sama Allah, ya wes ikuti wae. Akhirnya begitu diikuti, beberapa hari kemudian datang orang bawa uang 1 koper. Uang 1 koper kalau nggak salah isinya 4 miliar atau 2 miliar. Disodorkan. Kemudian dibilanglah kepada bagian keuangan sama Habib Umar, kalau kalian naikkan tadi, maka uang ini nggak akan datang. Kalau tadi jadi kalian naikkan, uang 1 koper ini nggak jadi datang. Masya Allah. Saya kira ini bisa kita tiru. Kalau istri ketika kita nampak bawa duit cepek mau kita gunakan infak, kemudian disuruh ngurangi, maka tambahi jadi 2 lembar. Insya Allah pulang rumah lempar piring. Habib Umar, kita bukan Habib Umar ini. Ini luar biasa. Jadi Habib Umar bin Hafiz itu sudah benar-benar paham tentang permainan dunia. Makanya nggak mau dipermainkan dunia. Dunia mau mempermainkan kita permainkan balik katanya. Masya Allah. Nekat. Azizatul asya, ibadah itu sangat sedikit pengikutnya. Betul nggak? Ibadah itu sangat sedikit pengikutnya. Ya ini kata Imam Ghazali. Dari awal tadi disebutkan sabilun sokbun, jalan yang sangat sulit. Kasiratul aqobat, undak-undakannya sangat banyak, tingkat-tingkatannya sangat banyak. Syadidul masyaqqat, sangat berat. Ba'idatul masafat, sangat jauh. Azimatul afat, bahayanya besar. Kasiratul awaik, penghalangnya pun banyak. Wal mawani. Khafifatul mahalik, ibadah itu pasti dikelilingi dengan perkara yang menghancurkan, itu semesti. Kayak ada tetangga saya mau fokus ibadah, mau ikut keluar 40 hari. Sudah mantep, sudah ke markas digembleng, mau berangkat, mau pergi, baru 2 hari ditelepon sama istrinya, balik, kalau nggak balik aku pulang ke rumah bapakku. Balik terus. Kenapa kok balik? Diancam aku, istriku mau pulang ke rumah bapaknya katanya. Ya, ini ibadah itu berat, apalagi yang sudah berumah tangga. Makanya saya suka kalau ada yang belum berumah tangga rajin ibadah, itu saya suka. Karena belum begitu banyak pembegalnya tadi, pengganggunya belum begitu banyak. Kalau sudah berumah tangga, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga, ya nanti mau pergi, besok seminggu lagi pesta saudara kita, mana pula bisa pergi kayak gitu. Jadi cemana? Ya jangan pergi dulu, nanti bulan depan mau pergi, sakitlah anaknya, mau pergi lagi mertuanya sakit, ya ada aja pokoknya. Makanya jangan terus kemudian bilang, yang masih belum menikah ini jangan bilang, aku nanti kalau udah berumah tangga lebih tenang, lebih fokus beribadah. Nggak bisa. Ya sekarang sebelum berumah tangga inilah bisa meningkatkan kualitas ibadah. Makanya saya bilang sama yang datang ke rumah, kalau kamu pengen serius memperbaiki diri, ya sekarang sebelum
menikah karena belum banyak penghalang. Tingkatkan ibadahmu sampai setinggi mungkin sebelum menikah. Nanti kalau udah nikah itu makin lebih enak. Tapi kalau sekarang belum menikah sudah dijanjikan nanti ajalah selesai berumah tangga, ya nggak bisa maksimal. Sulit. Contoh kecil. Imam Sibawayh itu ahli nahu, kitabnya banyak sekali. Ya, Imam Sibawayh. Beliau itu punya istri, tapi istrinya tak pernah disentuh sama sekali. Ya. Istrinya tak pernah disentuh sama sekali. Karena tak pernah disentuh sama sekali, istrinya ini cemburu. Karena Imam Sibawayh itu belajar buku aja, nulis kitab aja. Baca buku, nulis kitab, pokoknya gitu terus. Belajar, baca, nulis, ngarang kitab terus. Akhirnya sampai Imam Sibawayh keluar, bukunya dibakar semua. Tujuannya apa? Kalau bukunya habis kubakar, nanti kan sudah nggak ada lagi yang ganggu hubunganku sama suamiku. Dia akan lebih fokus sama saya istrinya. Pulang sampai rumah nengok bukunya dibakar semua, karyanya dibakar, makin marah. Akhirnya istrinya diceraikan. Akhirnya istrinya, kau pikir aku lebih suka kau daripada bukuku ini? Aku lebih suka ilmu daripada kau. Diceraikan istrinya. Kan luar biasa itu. Penghalang untuk ibadah, buang ya. Itu kalau orang jos. Kalau orang jos, kita mau keluar 40 hari, diancam istri, aku pulanglah ke rumah bapak. Ya wes, balik aku balik. Masya Allah. Lah orang ibadah itu pengikutnya sedikit. Azizatul asya. Di sini tulis azizatul asya wal ajba. Kalau orang ibadah itu pengikutnya sedikit. Wal asya itu orang yang tasayyuk itu apa ya? Syiah tasayyuk apa? Orang yang apa jeneng itu? Orang Syiah itu apa jeneng? Terlalu fanatik ya. Orang yang fanatik sama ibadah itu sedikit pengikutnya. Lebih banyak mana orang yang ngaji di masjid ini sama yang ngumpul di warung? Sekarang masjid. Alhamdulillah. Kalau ada keyboard sama di masjid. Karena ada keyboard. Dangdutan, karaokean, pengikutnya banyak. Tapi kalau orang ibadah pengikutnya sedikit. Orang Imam Ghazali yang nulis kok azizatul asya wal ajba. Itu ibadah itu begitu. Wa kata yajibu an takuna li annaha tariqul jannah. Ini memang kayak gitu, sudah nasnya. Kenapa? Karena jalannya surga. Fayasiru hadza tasdiqan lima qala sallallahu alaihi wasallam. Justru yang kayak gitu itu benarlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ala wa innal jannata khuffat bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kayak ibadah tadi, sudahlah banyak penghalangannya, ya, sangat berat, jauh jaraknya untuk sampai ke tujuan, ya, penghalangnya pun juga banyak, yang pengikutnya pun sedikit, itu semua adalah yang tidak menyenangkan. Tapi itulah surga. Ala wa innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bisyahawat. Tapi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang mengenakkan. Neraka itu gampang. Kenapa? Karena tinggal nuruti kesenangan. Saya pulang ngaji. Itu nampak warung, di situ ada perempuan. Warung tua, ada perempuannya. Banyak yang datang. Ada musik-musiknya.
Sampai pikiran, enak tenan ya kayak ngono ya. Di sini rame di masjid tadi yang ngaji cuma saya hitung 10 orang. Di masjid saya hitung 10 orang. Ning warung rame joget-joget, minum toa sambil nyanyi. Tahu apa yang saya doakan? Saya ngikut doanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu doanya sangat mustajab. Doanya kalau mendoakan orang kayak gitu itu gini. Kalau orang senang-senang lagi maksiat, ya Allah, seperti halnya mereka senang-senang di dunia ini, buatlah mereka juga senang nanti di akhirat. Itu doanya wali. Artinya apa? Kalau doa seperti itu mengharapkan orang yang jelek itu mendapat hidayah, kemudian mati dengan husnul khotimah, kemudian di akhirat pun juga bahagia kayak kebahagiaannya di dunia tadi. Jangan terus dilaknat, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah hancurkan. Buatlah warungnya terbakar, ya Allah, supaya terlantar, mampus semua itu, ya Allah. Jangan kayak gitu. Ya. Nanti belum sempat taubat, kasihan, mereka juga manusia. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mimpi, kemudian tanya sama Allah, nanti kawanku di surga itu siapa? Dijawab sama Allah, kawanmu di surga itu orangnya pakaiannya begini, orangnya berada di tempat ini, setiap hari dia berada di tempat maksiat ini, namanya si Fulan. Akhirnya betul didatangi, rupanya orangnya itu tiap hari kumpul sama orang mabuk-mabuk, tiap hari kumpul sama orang mabuk-mabuk. Akhirnya ditanya, Abu Yazid nanya sama orang, yang namanya si Fulan itu mana? Lah itu. Loh, itu orang yang di tengah-tengah orang mabuk itu. Iya itulah. Akhirnya mau balik itu Abu Yazid Al-Bustami. Mana mungkin itu kawanku. Sudah suuzon duluan. Mana mungkin dia kawanku di surga. Mosok kawanku di surga orangnya kumpulannya sama orang pemabuk. Baru mau balik dipanggil. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, kok kenal sama aku dia? Bukankah kamu mencari orang yang menjadi kawanmu di surga? Loh, kok tahu dia katanya? Iya, aku inilah kawanmu nanti di surga. Mana mungkin? Bukankah kau kesini itu mencari aku? Nama saya adalah ini. Iya benar, tapi mana mungkin tempatmu di tempat seperti ini? Loh, jangan tengok casingnya kan gitu. Aku di sini itu mendakwai orang-orang yang mabuk ini. Dulu mereka ini 80-an, sekarang tinggal 40. Dulu 80-an, sekarang tinggal 40. Yang 40 kemana? Udah tobat semua. Jadi ahli ibadah semua. Yang dulu mabuk, sekarang udah tobat semua. Tinggal 40 ini. Oh begitu, pantes. Kalau memang kau wali, kau memang kawanku di surga nanti, coba yang 40 ini bagianmu. Kata kawannya tadi kepada Abu Yazid Al-Bustami, yang 40 ini coba taubatkan. Karena memang Abu Yazid Al-Bustami doanya mustajab. Begitu orang-orang yang 40 itu nengok mukanya, itu langsung bertobat sekali. Sekali itu langsung 40 bertobat. Nah, itu hebatnya doanya Abu Yazid Al-Bustami. Ala wa innal jannata khuffat bil makarih wa innan nara khuffat bis syahawat. Jadi memang neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Jadi ojo kaget. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata khaznun bi rabwah. Ingatlah sungguhnya surga itu hazanun. Hazanun itu kesusahan, bi rabwatin dengan tempat yang tinggi, sudah susah tempat yang tinggi. Ala wa inna nara sahlun bisyahwah. Sesungguhnya neraka itu mudah dengan kesenangan. Wes mudah dengan kesenangan lagi. Summa ma'adzalika kulli fa innal 'abda dhaif. Bersamaan dengan hal tersebut seorang hamba itu lemah. Wa zaman sobun, zaman semakin sulit. Wa amruddin mutaraji, sedangkan urusan agama ini semakin lama semakin menurun.
Jadi agama itu semakin lama semakin menurun. Makanya Nabi pernah bersabda, dulu awal Islam itu aneh, wa sayaudu ghoriba, nanti akhir zaman akan kembali lagi aneh. Fatubalil ghuraba, maka sangat beruntunglah orang-orang yang aneh. Jadi agama itu semakin lama semakin menurun juga, bukan semakin kuat. Layati zamanun illa wa syarrun min qabli. Tidaklah datang zaman kecuali sebelumnya itu lebih baik. Setelah ini lebih buruk. Zaman setelahnya itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Sudah, itu sudah apa? Sunatullah begitu. Enggak ada orang bilang ini sudah semakin baik, zaman ini semakin fasilitas semakin lengkap. Ya, nampaknya saja. Tapi kualitas keimanan tetap semakin menurun. Wa amrudini mutaraji. Wal farahu qalilun, waktu kosong semakin sempit, semakin dikit. Zaman dulu saya kecil, itu satu hari itu kayaknya lama kali. Saya main-main itu dulu sampai bosen. Sampai pulang, sampai lapar itu baru pulang. Tapi sekarang pagi sarapan belum lapar sudah sore. Sekarang ya, waktu kosong sangat sedikit. Kenapa? Zamannya semakin cepat. Waktu itu seakan semakin cepat. Makanya sekarang waktu satu hari, dulu kalau satu hari ibarat kayak satu minggu. Sekarang satu hari kayak 1 jam. Puasa itu kayaknya lama kali, sampai bosen. Saking lamanya. Nunggu raya datang itu sampai bosen, saking lamanya puasa. Nah sekarang belum sempat beli baju lebaran sudah raya. Sampai bapak-bapak pusing mikir baju lebaran. Anak iki durung dituku, gawe jajan lebaran belum dibeli, toplesnya pun belum dibeli udah raya lagi. Ya ini toples yang di meja ini belum dicuci. Masih ada jajan-jajannya masih sisa. Ini sudah raya haji bentar lagi. Raya meneh. Nanti bentar lagi udah puasa meneh. Kan ini zaman sudah cepat sekali. Justru semakin akhir zaman ini wal farahu qalilun, waktu kosong sangat sedikit. Wa syughlu kasirun, kesibukan semakin padat. Entah sibuk ngapain nggak tahu, kesibukan semakin padat. Megang HP, ini tahu-tahu udah 5 jam. Main HP Mobile Legends 3 jam. Iya. Sekarang lo orang duduk di rumah megang HP itu betah kok satu hari. Megangi HP. Motor rasanya sampai panas. Enggak terasa sekarang ini waktu sudah semakin cepat sekali. Wasyughlu katsirun. Makanya enggak ada lagi waktu untuk belajar tentang ibadah iki mau. Iki loh, karena ini loh Imam Ghazali menulis buku ini supaya benar-benar diikuti cara-caranya. Wal umru qasir, sedangkan umur itu pendek. Umur itu pendek. Umur kita ini kan umat akhir zaman pendek, cuma 60 tahun. Kok dibuang-buang main Mobile Legends tiap hari loh. Setiap hari megang HP sampai 5-6 jam. Sementara meleknya itu cuma berapa jam? Orang tidur 6 jam. Tidur 6 jam, satu hari 24 jam, tinggal 18 jam, ya kan? 18 jam itu megang HP kalau sudah 12 jam tinggal berapa? 6 jam itu makan, ya, makan sudah berapa jam, ya, nanti kamar mandi sudah berapa jam. Nah, jadi habislah waktu itu untuk kayak gitu. Umur kita umat akhir zaman itu pendek, nggak kayak umat terdahulu. Nabi Nuh sampai piro? 950. Nabi-nabi terdahulu 300 tahun, 120 tahun. Kita 45 tahun udah meninggal, 40 udah meninggal, 30 udah meninggal. Kok dibuang-buang waktunya? Sudahlah umur pendek,
wa fil amali taksir, ibadahnya, amal ibadahnya sembrono. Sudah umur dikasih sikit, waktunya dibuang-buang, amal ibadahnya sembrono, kata Imam Ghazali. Wa ma'adali katanya. Wa summa ma'adalik kulli. Fa inal abda dhaif. Seorang hamba ini lemah. Wa zamanu pun zaman sudah semakin sulit. Wa amruddin mutaraji, sedang urusan agama ini menurun. Ya. Wal faragu qalilun, waktu kosong sangat sedikit. Sekarang itu waktu kosong sedikit walaupun libur. Makanya cepat-cepat sekarang. Pagi, aku ngerasakan begini. Kalau Ahad pagi, Ahad libur kan, itu siap ngaji Ahad pagi, pulang itu sudah jam 8, jam 9. Belum pergi-pergi kemana, istirahat di rumah, tahu-tahu sudah zuhur. Jadi seumpama libur itu sudah nggak terasa, libur satu hari itu kayak nggak libur. Saking cepatnya hari. Kata Imam Ghazali, wal faragu qalil, waktu kosong sedikit, wa syughlu katsir, kesibukan semakin padat, wal umru qasir, umur semakin pendek, wa fil amali taksir, sedangkan amalnya sembrono, sembarangan, tidak diilmui. Sedangkan apa? Wan naqitu basir, malaikat pencatat amal selalu mengintai, selalu mencatat. Wal ajalu qarib, sedangkan ajal sangat dekat. Wasafaru ba'id, nanti perjalanan kita di akhirat sangat jauh. Kalimatnya Imam Ghazali ini puitis. Kalau orang ngerti bahasa Arab bagus. Wal faragu qalil, wasyughlu katsir, wal umru qasir, wa fil amali taksir. Wan naqidu basir, wal ajalu qarib, wasafaru ba'id. Sementara perjalanan sangat jauh, maka kita jangan sembrono dalam beribadah. Wa ta'atu ya azad, kalau sudah tahu perjalanan jauh dan taat ini adalah bekalnya, fala budda minha, maka harus benar-benar diusahakan. Karena ini bekal kita untuk melakukan perjalanan nanti yang sangat jauh. Wa ya fa'itatun fala maraddalah, sedangkan taat ini sesuatu yang tidak bisa kembali karena berhubungan dengan waktu. Lewat kita waktu sholat, kita lewatkan, ya selewat, gak bisa balik lagi. Waktu tidak bisa kembali. Makanya kita harus gunakan benar-benar waktu ini sebaik mungkin. Sudah digambarkan oleh Imam Ghazali kayak gitu tadi zaman sekarang ini, maka kita harus sungguh-sungguh beribadah ini dengan cara yang maksimal. Kita lanjutkan insyaallah.